ataupun dengan Igrelixi. Kalau untuk lebih baik yang mana, karena saat ini yang beredar di Indonesia adalah Igrelixi, tentunya kita sekarang sedang menggunakan Igrelixi ini. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita sudah menggunakan OAD, apakah obat-obat yang ada itu tetap digunakan atau tetap dipakai? Kalau untuk saran saya, karena memang kita ini akan beralih pada kombinasi fixed ratio combination, tentu saja kita coba dulu dengan memberikan obat ini saja, karena dengan kombinasi fixed ratio combination dari Igrelixi ini, dia sudah bisa mengontrol dengan baik kadar dari gula darah puasa dan gula darah postprandial. Dan tentunya ini efek simultan ini akan memperbaiki outcome dari A1C-nya. Dan kemudian bila memang pada pengamatan kedepannya belum memberikan hasil yang maksimal, entah itu memberikan efek dari mual atau mungkin hipoglikemi atau ada efek yang tidak diinginkan, maka kita boleh saja sebenarnya mengkombinasikan obat oral. Jadi tetap meneruskan OAD pada pasien-pasien kita. Nah, OAD apa yang diberikan? Memang kalau dari omnibus of type yang tadi, dari mode of action yang sudah ada pada Igrelixi ini, memang Igrelixi ini dia bisa memprovide defect dari organ-organ ada 7 ya, dari otak, kemudian gastrointestinal, pankreas, hati, otot, lemak, tapi dia belum bisa memprovide dari efek dari ginjal. Jadi memang yang paling bagus untuk mengkombinasikan obat Igrelixi ini, Soliqual ini adalah dengan SGLT2 inhibitor. Tetapi bila memang di tempat praktek dari Bapak Ibu teman sejawat belum tersedia, kita bisa memberikan atau mengkombinasi dengan obat oral yang lain, misalnya dengan metformin atau dengan obat-obatan yang lain, sesuai dengan ketersediaan yang ada di vaskes, klinik atau rumah sakit kita, seperti itu. Jadi memang kalau untuk terapi itu apakah harus di stop, apakah diteruskan, itu tidak ada batasan yang hitam putih ya, karena memang kalau untuk terapi pasien itu sangat multifaktorial. Jadi bisa, saya nggak mau terlalu banyak dok suntikannya, saya maunya ada obat oralnya juga, saya nggak mau ninggalin obat saya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa berkompromi dengan pasien-pasien kita, tentunya dengan memperhatikan parameter-parameter laborat yang sudah ada. Seperti itu untuk pertanyaan. Ya. Jadi intinya memang case by case ya dokter Diana, ya, kita harus lihat pasien tidak bisa kaku. Tetapi satu poin yang penting mungkin yang dokter Diana ingin sampaikan adalah fixed ratio combination ini tetap fleksibel untuk dikombinasikan dengan OHO. Ya, betul. Ya, jadi justru keunggulannya di situ, meskipun sudah 2 kombinasi, kita malah tetap bisa menggunakan OHO juga dan tidak terlalu banyak injeksi dalam satu hari. Pertanyaan selanjutnya, saya perlu sebutkan penanyanya nggak ya? Ya, dari guru kita semua ya, dari dokter Cokorda ya, beliau ini pengen mendengarkan pendapat baik dari dokter Diana maupun dari dokter Nur Ana. Untuk pasien diabetes yang obes atau pasien diabetes dengan sindroma metabolik, selama ini kita mengalami sendiri ya beberapa obat OHO yang sudah kita berikan, bisa 3 kombinasi, bahkan sudah dengan insulin basal, HbA1c-nya sulit sekali turun, gulanya nggak turun, yang ada malah pasiennya makin gemuk. Nah, bagaimana pandangan dokter Diana dan dokter Ana untuk memulai terapi fixed ratio combination pada pasien-pasien seperti ini? Silahkan dok. Dari dokter Nur Ana dulu mungkin ya. Silahkan dokter Nur Ana. Saya dulu, oh ya, bukan dokter Diana dulu ya. Terima kasih dokter Sok pertanyaannya, semoga benar ya dokter Sok jawabannya. Nah, jadi untuk pasien dengan obesitas dan tanpa obesitas dengan HbA1c masih 13, memang kita perlu melakukan satu evaluasi mengenai kondisi dari pasien itu, apalagi sudah mendapatkan 3 macam OHO. Kalau kita akan memulai dengan pemberian basal insulin saja, itu pasti akan ada banyak waktu yang terbuang. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk memulai dengan basal insulin justru akan menambah gemuk, kemudian HbA1c-nya nggak segera turun. Jadi memang lebih bijaksana kalau HbA1c-nya sudah di atas 13 seperti ini, kita langsung bisa memulai dengan Soliqual ini, tetapi OAD harus tetap dipilih seperti yang disampaikan dokter Diana tadi. Kita masih bisa mungkin menggunakan metforminnya masih bisa digunakan, kemudian kita masih bisa mengkombinasikan itu, dan kita sudah
lebih bagus kalau kita sudah memulai melakukan inisiasi dengan pemberian bantuan. Begitu. Itu moga-moga benar ya, Dok. Baik, terima kasih Dok. Dokter Diana, Ya, baik, terima kasih Dr. Cokorda atas ujiannya pada sore hari ini. Jadi untuk pasien-pasien dengan A1C 13 dan pasien ini adalah gemuk dengan BMI adalah 30 dan sudah mendapatkan OAD yang maksimal. Bagaimana kita memulai pemberian Solikon atau Egralixin. Jadi untuk pasien-pasien ini kita tetap mencoba, karena pasien ini belum pernah mendapatkan injeksi, tentunya kita harus memberikan dosis yang paling rendah dulu, yaitu kita bisa berikan 10 unit dulu, tapi dengan catatan titrasinya dilakukan secara lebih cepat. Titrasi untuk kenaikan dosisnya dilakukan secara lebih cepat untuk melihat dari apakah pasien ini bisa menerima efek samping dari mual dari GLP-1 reseptor agonisnya, atau dapat mengontrol efek hipoglikemi dari glargin yang ada pada fixed ratio combination ini. Jadi ini adalah jawaban saya, Dok. Jadi diberikan tetap pada dosis awal dengan Egralixin yang warna kuning, kemudian dilakukan titrasi dengan cepat, dan bila sudah sampai mencapai pada dosis glarginnya itu adalah 30, maka kita beralih kepada Soliqua yang warna hijau. Karena dengan Soliqua yang warna hijau ini dosis dari lisenatide-nya atau dosis dari GLP-1 reseptor agonisnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi tentu saja akan membuat pasien ini nyaman, karena kita memang kalau untuk terapi pasien ini kita tidak ingin ada efek samping mual atau efek samping hipoglikeminya. Dan meskipun pada pasien ini adalah berat badannya berlebih, tetapi sudah disampaikan tadi pada beberapa studi baik lisiran O maupun lisiran L, dan juga pada perbandingan dari Egralixin dibandingkan basal bolus, obat ini tidak memberikan peningkatan efek berat badan yang bermakna, dan bahkan juga menurunkan berat badan walaupun hanya pada angka 0,3 kg. Demikian Dr. Cok. Iya, baik. Iya, pertanyaan pamungkas yang luar biasa. Kita juga ternyata sudah memasuki 1 jam, ini nggak terasa ya. Baik, saya akan terima kasih sekali Dr. Nur Ana, Dr. Diana sekali lagi ya paparannya dan sharing kasus pada sore hari ini. Jadi apa yang kita bisa dapatkan, message penting dari simposium ke-16 kita, yang pertama adalah untuk teman sejawat semua, kalau ketemu pasien diabetes tipe 2 langsung melakukan assessment lengkap sejak awal ya. Tadi Dr. Nur Ana sudah menegaskan DM ini tidak mungkin sendiri, segera cari apakah ada cardiovascular risk, apakah ada heart failure, ada chronic risk, karena itu akan menentukan pilihan terapi yang akan kita berikan pada pasien itu. Kemudian poin yang kedua adalah jangan ragu untuk melakukan intensifikasi terapi ya. Jadi kita itu jangan clinical inertia itu tadi. Begitu target tidak capai, pasien harus diedukasi dan kita harus segera move on, ganti obatnya, modifikasi obatnya supaya target tercapai. Nah, kalau selama ini teman sejawat mungkin menemukan kesulitan ketika harus memberikan katakanlah terapi intensif insulin pada pasien, injeksinya berkali-kali, pada sore hari ini kita diperkenalkan dengan metode pengobatan yang baru, di mana dalam 1 kali injeksi tersedia kombinasi antara insulin basal dengan GLP-1 analog, di mana insulin basalnya kita tahu bekerja untuk mengendalikan fasting, sementara GLP-1 analognya bekerja untuk mengendalikan prandial. Ini bisa menjadi pilihan ketika kita menemukan kesulitan untuk melakukan intensif injeksi multiple pada pasien kita. Tadi Dr. Nur Ana dan Dr. Diana sudah menegaskan juga kalau misalnya kita memilih terapi ini, maka yang akan kita jadikan acuan untuk memulai dosis adalah kebutuhan insulin basalnya. Jadi otomatis nanti dosis GLP-1 analognya akan mengikuti ya. Tadi tersedia 2 sediaan kombinasi, 1:2 atau 1:1,5 atau 1:1/3. Itu kombinasinya obatnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Dr. Cok, saya tahu betul ini maksud Dr. Cok itu pasti ingin menegaskan ya. Dr. Cok tuh menanyakan kalau pasien DM gemuk pakai obat ini gimana? Justru obat ini tuh menjawab semua tantangan yang kita temui selama ini di klinik. Kalau kita ketemu pasien DM yang obes, yang tidak pernah tercapai kadar gulanya, kita mengejar ketercapaian HbA1c dengan menambahkan insulin, basal, bolus. Di satu sisi gula darah turun, tetapi di sisi lain semakin gemuk pasiennya karena efek anabolik dari insulin. Nah, saya kira pilihan obat ini bisa menjadi
suatu alternatif apabila kita ketemu pasien DM tipe 2 dengan sindrom metabolik, karena obat ini memiliki kandungan GLP-1 yang sifatnya tadi bisa mengurangi berat badan. Baik teman sejawat sekalian, semoga poin-poin penting ini bisa teman sejawat aplikasikan dalam praktek sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan dan perhatiannya pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan Dr. Sekar.